Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Tecno Pova 2. Ini tuh HP gaming harga miring dari Tecno Mobile. Ini garansinya 13 bulan dan ini tuh nggak berasa rugi loh kalau pilih Tecno Pova 2 ini. Karena di harga 2,3 jutaan pada saat video ini dibuat, ini harga online ya. HP ini tuh udah punya desain yang keren, terus juga berasa banget aura gamingnya. Untuk yang warna hitam ini ya, karena ada garis vertikal hologram yang nyala-nyala kalau kena cahaya. Bodinya juga dibikin seakan tuh dari bahan kaca dengan finishing glossy. Dan garis-garis pola diagonal yang bikin HP ini tuh kelihatan mewah banget sob. Ya, yang saya punya ini warna diesel black ya, yang kelihatan banget gamingnya. Tapi ada dua pilihan warna lain, yaitu polar silver dan energy blue yang nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu berasa gaming gitu. Nah, kalau tampak depan, HP ini juga udah kelihatan keren dengan layar yang bergaya punch hole di tengah kayak gini. Dan ukuran layarnya tuh super gede sob. Udah kayak tablet karena ukurannya 6,9 inch dan udah Full HD Plus dengan rasio layar yang memanjang 20,5 banding 9 yang kalau kita lihat ya dari sisi atau sudut yang berbeda tuh layarnya tetap cakep, dan kalau dipakai di bawah sinar matahari juga penggunaan HP ini tuh masih cukup nyaman, nggak berasa kegelapan. Dan walaupun punya performa gaming, ternyata layarnya tuh masih 60 Hz aja sob refresh rate-nya. Jadi masih standar aja. Dan layarnya ini tuh cuma mengenali 5 sentuhan sekaligus aja sob. Ya menurut saya sih nggak masalah ya. Karena kalau saya main game juga itu maksimal banget ya. Pakai 4 jari sob. 2 jempol dan 2 telunjuk pada saat main. Nggak lebih dari itu. Dan kalau kita lihat lagi ya, bezel layarnya sih emang masih lumayan tebal. Ya wajar sih kalau ngelihat harganya. Apalagi ini layarnya luas luar biasa. Dan untuk audio, Tecno Pova 2 ini tuh cuma mengandalkan satu-satunya speaker di atas layar, baik untuk teleponan maupun untuk ringtone ataupun untuk speaker pada saat kita denger musik dan nonton video, dimana suaranya tuh cukup kencang dan gak berasa cempreng kalau di set dengan kondisi volume maksimal. Bisa jadi saingan kamu nih. Musa maunya juara satu. Dan yang paling bikin seneng dari HP ini tuh adalah daya tahan baterainya yang selalu bisa bertahan lebih dari 2 hari untuk penggunaan normal hingga sedang sob. Ya mungkin karena kapasitas baterainya yang luar biasa gede ya. Kalau pakai jaringan WiFi terus brightness layarnya otomatis dan di dalam cahaya ruangan, baterainya yang berkapasitas 7000 mAh ini tuh cuma habis 2% sob kalau dipakai nonton YouTube Full HD selama sejam. Terus juga cuma habis 10% aja kalau dipakai main PUBG Mobile dengan grafis maksimal selama sejam. Awet banget nggak tuh? Kalau dalam sehari kita nonton YouTube sejam, terus main PUBG Mobile sejam, sisanya tuh masih banyak banget. Pasti lebih dari sehari. Ya emang sih awet banget. Cuman masalahnya ngisi baterainya aja yang nggak berasa cepat. Yang masih butuh waktu agak lama karena ini tuh chargernya tuh masih 18 watt fast charging aja. Jadi kalau kita ngecharge 30 menit cuma ngisi 22% aja. Kalau selama 1 jam cuma ngisi 38%, kalau 2 jam 74%, dan ternyata butuh waktu 3 jam lebih untuk bisa ngisi 100% penuh. Dan dengan kelas harga 2 juta lebih dikit, HP ini tuh punya performa yang bikin seneng karena udah pakai prosesor Helio G85. Dipadukan dengan 6 GB RAM dan juga 128 GB internal storage. Ya kalau storage-nya berasa kurang, bisa juga ditambah micro SD dengan bebas karena HP ini tuh udah punya 3 slot kartu. Dan kalau dilihat laci kartunya ini tuh udah ada seal karetnya sob untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya berasa lebih aman. Ya kalau dipakai buat harian, HP ini tuh udah bener-bener nyaman ya, udah bener-bener asik karena layarnya gede, performanya juga oke. Dan kalau dipakai buat main game sob, ya kalau untuk game sekelas Mobile Legends sih udah overkill banget. Karena udah bisa main dengan mode high frame rate dan juga udah bisa dengan settingan grafis ultra. Dan nggak perlu lagi dipakein bedak HP-nya, karena layarnya bakalan tetap berasa responsif dan juga tetap lancar buat main. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, bisa pakai settingan grafis smooth ultra, balance ultra sampai di HD high. Dan kalau mainnya di HD high, kayak yang kamu lihat di layar sob, ini tuh udah berasa lancar, udah berasa smooth kalau dipakai buat main. Untuk performa gyroscope-nya tuh juga berasa real time, nggak berasa loncat-loncat ataupun nggak berasa delay. Dan karena layarnya gede kayak gini, jadinya kalau dipakai buat main game genre FPS kayak gini tuh berasa nyaman banget, nikmat banget. Sementara kalau main game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact misalnya, asalkan mainnya di settingan grafis standar, nggak diubah-ubah, pasti mainnya masih cukup nyaman. Ya walaupun ada sih kadang yang namanya drop frame, tapi nggak akan berasa terlalu mengganggu. Masih asik buat terus main. Dan di kelas harga 2 juta lebih dikit, HP ini tuh sensor-sensornya juga udah cukup lengkap sob. Ya walaupun masih belum dikasih NFC ya, jadi HP ini tuh belum bisa yang namanya cek saldo e-money.
Tapi performa sensor-sensor standarnya nggak ada yang bikin sebel. Baik sensor cahaya, sensor magnetik, maupun sensor giroskopnya tuh berasa responsif dan bikin berasa nyaman selama penggunaan. GPS sensornya juga cepat dan akurat baca lokasi kita. Kalau buat pakai Google Map gini jadi lebih nyaman, karena kita tahu lagi menghadap mana, karena HP ini tuh udah bisa fitur kompas. Untuk sensor keamanan juga, sensor sidik jari yang ada di sisi HP itu benar-benar cepat dan akurat baca jarinya. Kita cukup tap aja, nggak perlu ditekan dan udah bisa buka kunci kayak gini. Posisinya natural, performanya cepat, enak banget. Sementara kalau untuk software dan fitur, sistem antarmukanya tuh kalau saya bilang masih mirip banget ya sama HP-HP-nya Infinix. Pakai sistem antarmuka dengan nama HiOS dan udah berbasis Android 11. Dimana fiturnya tuh banyak sob, nggak kayak Android stock yang minimalis. Ada fitur high theme yang nyedain banyak banget pilihan tema, pilihan wallpaper, ataupun font tulisan biar kita bisa ngerubah tampilan HP jadi berbeda. Pilihan gratisnya banyak loh sob. Ada juga FM radio yang kali ini tuh nggak perlu lagi pakai earphone kabel. Bisa langsung ketawa bareng dengerin penyiar radio yang lagi bercanda. Ya selama penyiar radionya nggak garing ya. Ada fitur game space untuk memaksimalkan performa HP saat main game dan juga bikin pengalaman main game tuh makin asik karena bisa ngeblok notifikasi dan panggilan masuk. Termasuk juga nih di dalamnya ada fitur yang namanya Magic Button yang bisa bikin tombol volume bisa jadi tombol L1, L2 kayak gini. Terus masih dikasih fitur Smart Panel yang memudahkan kita tuh buka-buka aplikasi yang sering kita pakai. Atau kalau kita mau screen recording jadi lebih mudah. Kita cukup swipe aja dari samping dan tahan kayak gini untuk munculin Smart Panel-nya. Masih disediain juga fitur App Twin untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Terus juga ada nih yang namanya fitur Social Turbo yang bikin pakai aplikasi WhatsApp tuh jadi lebih asik karena kamu bisa ngubah suara, rekam suara, video call nggak perlu dandan karena udah mode cantik, dan juga bisa intip isi pesan di grup yang terhapus padahal kamu belum baca. Dan satu lagi nih, fitur WhatsApp Mode yang bikin paket internet cuma bisa dipakai buat WhatsAppan aja, yang lainnya nggak bisa pakai internet. Mantep ya. Dan banyak lagi sih sebenarnya fitur-fitur lainnya yang nggak saya ceritain di video ini. Nah, buat kamu yang suka selfie, HP ini tuh punya kamera depan 8 megapiksel dan udah ada LED flash untuk selfie-selfie di kondisi gelap. Dimana kalau hasil foto-foto selfie-nya tuh udah oke. Kalau menurut saya, detailnya dapet, jernih juga dengan tone warna yang berasa natural. Walaupun kalau foto-fotonya di kondisi cahaya kurang, berasa agak noisy. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, ya nggak komplit-komplit amat ya. Kamera belakangnya ini ada 4, tapi cuman ada 2 yang bisa dipakai buat foto-foto. 2 lainnya kamera pendukung aja. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan aperture f1.9. Terus ada kamera makro 2 megapiksel yang belum autofocus. Dan 2 buah kamera 2 megapiksel untuk portrait mode dan juga kebutuhan AI. Ya harusnya sih dibikin 3 kamera aja cukup kali ya, daripada 2 kamera pendukung kayak gini. Untuk hasil tangkapan kameranya sob, udah cakep. Detailnya tuh berasa tajam dan tone warnanya juga cakep. Cuma masalahnya adalah dynamic range-nya tuh kadang berasa sempit banget, kadang luas banget. Seakan-akan tuh auto high dynamic range-nya tuh susah kerja, bener. Jadi kalau hasilnya bagus, fitur HDR-nya harus selalu on, jangan di auto. Kalau untuk foto-foto dengan mode malam, hasilnya tuh berasa cakep. Dengan tone warna yang cool, keren, ngepop kayak gini. Bikin hasil foto kelihatan lebih jelas dan lebih asik dilihat. Sementara kalau untuk foto makro, hasilnya ya berasa standar-standar aja ya. Jelas dan jernih selama fotonya di kondisi cahaya yang cukup dan jarak kamera ke objek ngepas. Untuk hasil rekaman video menggunakan kamera depan kayak gini sob. Udah lumayan stabil ya kalau dilihat. Dipakai buat jalan, dipegang doang. Ini tuh stabilisasinya lumayan berasa mantap. Nggak terlalu berasa geder-geder gitu ya. Jadi enak banget kalau buat ngevlog. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, kita cobain ya. Untuk kamera belakangnya juga ternyata udah stabil banget sob, karena ada fitur ultra steady mode gitu. Dan kalau dipakai buat jalan kayak gini sob, lumayan ya. Lumayan mantap buat hasil rekaman videonya. Sekarang kita coba lihat buat fokusnya kayak gimana. Seberapa bagus pada saat dipakai buat rekam video gini. Tuh, fokusnya pindahnya cepet sob. Wow, keren, detailnya juga kelihatan bagus. Ya bisa dibilang Tecno Pova 2 ini adalah jawaban dari doa-doa kamu yang cari HP dengan layar lebar terus performa gamenya tuh lancar. Tapi harganya nggak bikin kantong modar. Ya di kelas harga segini emang sih banyak HP-HP lain dengan merek lain yang pilihannya beragam dan nggak kalah menarik.
Tapi balik lagi sob, untuk baterai dan layar ini tuh jarang lawannya di kelas harga setara. Enak banget kalau dipakai buat belajar online karena layarnya gede dan baterainya gede. Kalau menurut kamu gimana sob, Tecno Pova 2 ini? Coba deh komentar. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP gede, baterai gede, performa oke. Tecno Pova 2. Oke. Merosot.